jam setengah 12 siang. Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah SWT, apa kabar puasa dan sholat Anda? Insya Allah hari semakin dekat dengan penutupan Ramadan membuat Anda semakin mampu merasakan getaran dari Allah SWT. Hari ini melalui alam kita mengenal Allah. Bagaimana tayangannya untuk topik kedekatan pada alam? Silahkan saksikan. Pemirsa, manusia diciptakan mempunyai kecenderungan gelisah, tidak tenang dalam hidupnya, kadang-kadang tergesa-gesa. Untuk mengatasi hal ini, banyak orang tidak memahami bagaimana mengatasi untuk mendapatkan ketenangan tersebut. Islam mengajak kita untuk tadabbur alam, agar mengetahui bagaimana Allah menciptakan semesta ini, sehingga kita bisa mendapatkan sentuhan-sentuhan uluhiyah yang menyebabkan kita menjadi tenang, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam batin kita. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk itu, mari kita melihat atau mengamati alam semesta bersama-sama, dan sekaligus kita ingin berbincang-bincang dengan sang pelaku mencari ketenangan dalam alam semesta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih santai ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol nih Pak Edi. Mangga, silakan. Ustaz, nongkrong kita di bawah. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan di saat Pak Edi bisa sendirian melihat alam semesta? Kok saya lihat ada sesuatu yang mungkin kalau orang dipikir, ngapain sih nongkrong duduk di tempat yang sepi? Ya memang kegiatan rutin semacam ini sering saya lakukan. Itu dalam rangka saya ingin lebih menyadari tentang kemahabesaran Allah. Sangat terasa sekali, apalagi ketika kita berada sendiri dalam kondisi hening melihat alam semesta. Betapa Allah maha besar, betapa Allah maha hebat. Allah ciptakan ini semua, dan kadang-kadang kita tidak sadari ketika aktivitas yang begitu banyak kita lakukan dalam keseharian. Nah, dengan kita duduk sejenak, merenung, diam, rasanya nyaman sekali. Apalagi kalau pada saat kita sedang sholat di alam terbuka. Banyak orang yang saya perhatikan sering juga menjalankan atau mencari sesuatu ketenangan. Pada prinsipnya manusia pasti mengalami kegelisahan yang luar biasa, kejenuhan luar biasa. Islam sudah jelas di saat kegelisahan itu terjadi disuruh kembali kepada Allah. Dan di sini saya perhatikan apakah ada berkaitan atau hubungannya dengan melihat semesta itu, seketika itu terjadi enlightenment, mengalami sebuah ketenangan yang mengalir ke dalam dada Pak Edi. Barangkali gimana itu pengalamannya, seperti apa? Kita melihat banyak hal, misalkan ketika kita lihat pohon, karena kita juga tahu bahwa pohon itu diciptakan Allah dan ketundukan pohon itu luar biasa. Tapi kan begini Pak Edi, banyak juga orang melihat pohon, lihat alam, tapi biasa-biasa saja itu. Kalau hanya melihat dengan mata telanjang seperti itu biasa, Ustaz. Tapi kelihatannya kalau kita masuk pada wilayah yang lebih dalam, nggak tahu itu apakah disebut nama mata hati gitu. Betapa subhanallah ketika kita lihat binatang melata gitu. Subhanallah. Ternyata semua itu digerakkan oleh Allah. Termasuk berzikir. Jadi melihat, ingat pada Allah itu sebenarnya. Mungkin di balik itu yang kita amati. Banyak orang kan melihat setiap pemandangan yang kita lihat itu hanya terbatas kepada keindahan di mata. Tetapi dari satu sisi, bahwa manusia tidak hanya mempunyai indera mata, telinga, atau hidung, ternyata ada satu sisi kenikmatan di saat dia berzikir. Dan ini banyak yang nggak disadari. Ada kalanya juga dengan memacu adrenalin, ada yang hiking sampai menjadi membangkitkan hormonal dalam tubuh. Ternyata itu hanya sampai pada batasan impuls listrik
yang menyentuh pusat saraf sehingga mendapatkan suatu kenikmatan. Tapi dalam Islam ternyata kenikmatan itu juga terjadi dari sisi yang lain. Ini yang banyak tidak diketahui oleh orang yang tidak mengerti agama. Makanya batasannya pada batasan materi, pada batasan kita melihat dari kasat mata. Ternyata ada sesuatu dimensi dalam diri manusia, yaitu dimensi ruhani, yang ternyata kalau kita kenal sama Allah, ternyata melihat apa saja pun itu mendapatkan satu kenikmatan, sehingga dia ada kekaguman terhadap sang penciptanya. Itulah barangkali, terima kasih Pak Evi, sekelumit saya mendengarkan ada sesuatu yang ternyata di balik penglihatan kita tidak punya batasan seperti itu, tapi ada satu dimensi yang spaceless and timeless, sehingga kita bisa merasakan itu, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Kita kembali ke studio, akan dibahas lebih dalam. Baik, Pak Epi, terima kasih banyak. Pak Abu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Epi, kenapa saya bilang terima kasih? Pak Epi mengingatkan lagi bahwa betul-betul nikmat apabila kita melakukan sholat di alam, di luar, bukan di rumah, bukan hanya di masjid gitu ya. Dan itu merasakan sensasi yang luar biasa. Jadi saya jadi teringat lagi bagaimana rasa senang di hatinya. Baiklah pemirsa, untuk Anda 021583022 terbuka untuk Anda yang ingin langsung berkomunikasi dengan Pak Abu di studio kami, dan bagi Anda penelpon pertama Anda akan mendapatkan voucher Rp500.000 persembahan dari Dido Furniture, dan tidak ketinggalan seperangkat buku-buku dan juga CD karya Pak Abu Sangkan yang berjudul Rahmat Semesta Alam. Kami kembali sesudah ini dan pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi dalam indahnya sholat ensiklopedi Islam Rahmat Semesta Alam. Kedekatan dengan alam membuat kita mampu memahami getaran yang Allah kirimkan untuk setiap makhluknya di dunia. Pak Abu, pada dasarnya di tubuh kita ini kan miniatur dari alam. Pun jika ada kiamat kelak, artinya di tubuh manusia pun ada kiamat, yaitu kematian. Latihannya pakai tidur. Kalau kita melihat tayangan tadi tentang kedekatan alam, Dr. Badri dari Sudan menganalisa sebuah psikologi masyarakat dunia secara umum. Pada tahapan-tahap tertentu manusia itu sama. Pada tingkat melihat mata, kekaguman itu sama. Orang Kristiani, orang Buddha, orang Islam, semua yang ateis pun melihat alam semua yang bagus, dia akan mengatakan kagum. Oh, indah sekali, semua orang mengatakan indah. Tapi lama-lama ada satu tahapan tingkatan di mana pada tingkatan ini ada perbedaan. Bagi orang yang sekedar melihat matanya, dia akan bosan lihat benda yang indah-indah tadi. Dia harus pindah tempat, Mas Anas. Untuk bisa menikmati keindahan itu lebih. Impuls listriknya tidak lagi ada sensasi di otaknya, maka tidak kagum lagi. Nah, tingkat yang kedua adalah tingkatan kekaguman terhadap siapa yang membuat. Loncat. Tidak sekedar lihat materi, baru dia kagum. Dia lebih lama menikmatinya. Siapa yang bikin ini ya? Siapa, terus dia lebih menikmati. Tapi dia, kagum sekali. Dia ada satu loh yang transpsikologi. Dia loncat dari sisi psikologis, dia loncat lebih tinggi daripada itu tadi. Nah, ada banyak orang bercerita, siapa ini? Barulah orang pengetahuan mengatakan, oh itu namanya Yesus Kristus, oh itu namanya Sang Buddha, oh itu namanya Allah, oh itu dikasih nama-nama lah oleh pengetahuan agama untuk kita. Nah, lebih tinggi lagi orang akan memahami tanpa nama, tapi kita harus mengetahui bahwa ada Tuhan. Itu pertama. Barulah pengetahuan agama lah yang menunjukkan, mengarahkan kita, oh Tuhan itu siapa dan segala macam, itu berbeda-beda mengenai memahami Tuhan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi dalam indahnya sholat ensiklopedi Islam Rahmat Semesta Alam. Kedekatan Anda dengan alam membuat Anda sebetulnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Abu, lanjutkan pelan-pelan ya. Ini ilmunya nih kelas tinggi nih, pelan. Jadi saya katakan bahwa kalau tadi saya katakan bagaimana sih memahami, kalau saya perhatikan Mbak Sanas untuk mudahnya, apabila ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku sangat dekat, bahkan lebih dekat dari oleh kalian. Satu kondisi di mana tubuh kita berada di atas posisi, ini anggaplah ini adalah bumi. Baik. Bumi ini ada cahaya matahari. Matahari terhalang oleh bumi, maka di sini gelap. Betul. Orang menyebutnya ini malam. Betul. Di sini siang. Ya.
Orang bisa mengatakan ini siang dan malam. Betul ya? Kemudian ketika saya tarik tubuh saya keluar dari orbit, Ya. maka terjadinya hanya tidak ada malam. Tidak ada malam. Tidak ada malam sepanjang masa. Betul. Berarti dia kondisi sekarang terus. Betul. Ya kan? Ya. Kemudian berputaran 1 hari, 1 tahun, sejuta tahun berputar. Di sini tidak ada perputaran bumi, maka di sini tidak ada akan datang dan kemarin. Ya. Maka Allah mengatakan, aku di mana? Aku lebih dekat dari urat leher kalian. Ya. Bahkan lebih dekat. Mengapa ketika saya katakan, Allah mengatakan apabila ada hamba aku bertanya bahwa aku ini dekat, Ya. saya berpikir alam dan tubuh berhubungan. Ya. Alam semesta yang berputar, kata Allah, aku yang menggerakkan semesta itu. Engkau melihat bumi berputar, aku yang menggerakkan alam semesta. Oh, Termasuk